Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Jamaroh, jagungan masalah haji dan umroh yang diselenggarakan oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan. Nah, ibadah haji adalah ibadah yang paling ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, selama 2 tahun berturut-turut, penyelenggaraan ibadah haji terpaksa harus dibatasi karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Sehingga jemaah haji Indonesia pun terpaksa harus batal berangkat. Nah, Saudi Arabia mengumumkan beberapa waktu yang lalu bahwa tahun ini, tahun 2022, penyelenggaraan ibadah haji kembali dibuka. Bahkan sudah dijelaskan bahwa Saudi akan mengundang 1 juta jemaah haji untuk datang mengunjungi Baitullah. Nah, untuk mengetahui lebih detail mengenai hal tersebut, podcast kali ini kita akan dibersamai oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, Bapak Haji Wafir SKG MSI. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah masih dalam lindungan Allah SWT, sehat walafiat. Alhamdulillah. Langsung saja Pak. Terkait berita mengenai Saudi Arabia mengundang 1 juta jemaah haji untuk datang ke Baitullah, itu sudah A1 kah Pak? Sudah benar dan terkonfirmasi? Ya, alhamdulillah, itu adalah merupakan surat edaran dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi tanggal 9 April 2022, di mana pemerintah Arab Saudi pada penyelenggaraan haji 2022 ini akan melibatkan 1 juta jemaah haji dari luar Arab Saudi. Dan ini kabar baik bagi kita semua, bagi umat Islam, terutama bagi calon jemaah haji Indonesia, karena pemerintah Arab Saudi sekarang sudah membuka. Kalau kemarin tahun 2020 itu diikuti hanya 10.000 orang khusus untuk warga Mekah. Di 2021 itu ada 60.000 orang yang hanya diikuti oleh jamaah ekspatriat dan warga Arab Saudi. Tapi di 2022 ini, sebagaimana rilis daripada Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, ini akan melibatkan 1 juta jemaah. Dan ini luar biasa. Ini luar biasa, dan ini kita perlu bersyukur, perlu lebih baik terkait dengan rencana daripada pemerintah Arab Saudi tahun 2022 ini. Pak, kabar bahagia di bulan Ramadan ya Pak ya. Nah, apakah 1 juta ini hanya untuk kuota Indonesia saja atau kuota seluruh? Oh ya, enggak. Nah, ini kalau kita cermati di isi surat daripada dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, itu adalah khusus untuk negara luar. Jadi negara-negara pengirim jamaah haji yang selama ini sudah berlangsung. Jadi di situ bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga dari negara-negara pengirim jamaah haji dari negara-negara lain, termasuk dari Timur Tengah, dari Asia, dari Afrika, dan lain sebagainya. Oke, berarti kuota untuk Indonesia sendiri memang belum diputuskan ya Pak, untuk berapa persen yang berangkat? Sampai detik ini, Bu Sylvie, ini sampai detik ini beberapa kota untuk haji Indonesia ini masih belum ada putusan, masih belum ada ketetapan dari pemerintah Arab Saudi. Yang saya khawatirkan, jangan-jangan 1 juta itu Indonesia tidak di dalamnya, ini yang saya khawatirkan. Tapi insya Allah, mudah-mudahan ini ada jemaah haji kita yang ikut menyelenggarakan dan melaksanakan haji tahun ini. Mudah-mudahan kotanya seperti tahun kemarin 221.000. Jadi untuk Indonesia, karena memang jemaahnya banyak, mudah-mudahan harapan kita ini normal 221.000. Tapi kayaknya nggak mungkin lah, semua negara pasti akan membaginya. Apakah ada peraturan khusus Pak terkait pemberangkatan jemaah haji tahun ini? Ya, khusus untuk jemaah haji tahun 2022 ini, sebagaimana surat dari Kementerian Haji Umroh Arab Saudi, di situ ada persyaratan khusus.
Jadi diantaranya itu jemaah haji yang bisa ikut di penyelenggaraan haji 2002 ini harus usia di bawah 65 tahun. Jadi usia 65 ke atas per tanggal 5 Juni 2022 ini tidak diperbolehkan. Jadi usia yang harus yang bisa mengikuti penyelenggaraan tahun ini usia 65 ke bawah. Nah seperti itu. Jadi ada batasan waktu seperti itu. Baik, berarti memang ada batasan usia ya Pak. Dan itu yang menentukan adalah Saudi Arabia. Ya, itu dari Arab Saudi. Sebenarnya kita berharap tidak seperti itu. Harapan kita seperti itu karena memang banyak jemaah lansia di atas 75, bahkan ada yang sudah 10 tahun jemaah lansia ini yang mereka sudah lama menunggu. Harapan kita memang seperti itu, tidak ada batasan usia seperti umroh yang sudah berjalan ini seperti itu. Tapi ternyata pemerintah Arab Saudi berkehendak lain, mengambil kebijakan untuk jemaah haji yang di atas usia 65 tahun itu masih belum diperkenankan untuk ikut pada penyelenggaraan haji tahun 2022 ini. Dan mudah-mudahan kedepannya tidak, mudah-mudahan ini hanya khusus untuk tahun 2022 ini. Amin, amin. Kemudian meskipun kuota Indonesia ini kan memang belum ditentukan ya Pak, tapi apakah Kementerian Agama sudah mulai bergerak untuk menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini Pak? Jadi kita berspekulasi, kita berasumsi, termasuk Pak Menteri pun sendiri ini sudah melakukan ini koordinasi dengan Komisi 8 sudah menetapkan biaya haji tahun 2022 ini dengan asumsi 40% dari penyelenggaraan haji tahun 2019. Karena di tahun 2019 ini jumlah jemaah haji yang ikut pada tahun itu sebanyak 2.498 sekian. Jadi 2,5 juta. Sementara sekarang ini sekitar 1 juta. Ada separuhnya ya Pak? 1 juta. Jadi asumsi kita itu 40%. Jadi Kementerian Agama sudah menetapkan untuk biaya haji ini sekitar 39 juta sekian. Termasuk dokumen-dokumen juga. Jadi kita berasumsi dari jumlah 1 juta itu kita kalikan 40%, kita tarik data. Nah, yang masuk data ini kita siapkan dokumennya sehingga nanti ketika pelaksanaan, sehingga nanti ketika sudah ada penetapan kuota itu nanti kita sudah betul-betul siap untuk melengkapi persyaratan dan ketentuan yang diberikan oleh Arab Saudi. Baik. Nah, saya sudah mulai browsing nih Pak terkait biaya ibadah haji untuk tahun 2022. Ternyata biayanya sekitar 39.886.009 rupiah. Nah, kira-kira biaya segitu itu alokasinya untuk apa saja Pak ya? Iya. Gini Bu Sylvi, tanggal 16 April 2022 kemarin ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bersama Komisi 8 dan juga BPK telah menyepakati tentang biaya perjalanan ibadah haji tahun 2022 sebesar 39 juta sekian. Nah, sebenarnya jemaah itu sebenarnya harus bayar 81 juta 800 sekian. 81 juta. Ya, sebenarnya ya. Jadi sebenarnya jemaah haji itu per orang itu harus bayar 81 juta 860 sekian seperti itu. Hanya saja sisanya dari 39 ini itu diambilkan dari dana optimalisasi biaya haji, dana haji seperti itu. Jadi dari 81.860 sekian itu jamaah haji hanya diwajibkan membayar sebanyak 39.886 sekian itu. Nah, ini kan ada sisa ya, ada keterkaitan, ada selisih sebanyak 41.400 sekian. Nah, yang 41 ini
ini diambilkan dari dana optimalisasi biaya haji. Jadi dana haji yang selama ini dikelola oleh BPKH ini yang sudah mencapai sekitar 160 triliun gitu, itu hasil manfaat, hasil pengelolaan dana haji ini dikembalikan lagi ke jemaah, dikembalikan lagi ke jemaah untuk membiayai beberapa kebutuhan di Arab Saudi seperti itu, sehingga jemaah ini tidak membayar biaya haji sebanyak 81 juta sekian, tapi hanya membayar 39.886.000 itu seperti itu. Kemudian uangnya itu untuk apa saja Pak yang didapat oleh jemaah haji? Apakah cukup untuk uang penerbangannya saja? Oh enggak, itu pembiayaan 39 juta itu meliputi biaya penerbangan, biaya penerbangan ini PP. Jadi misalkan pada Surabaya, Juanda, Jeddah. Nah, ini 2 kali. Sebenarnya jemaah haji itu naik pesawat itu pulang pergi. Jadi 2 kali perjalanan. Surabaya Jeddah, terus Jeddah Surabaya. Itu pemberangkatannya. Pemulangannya. Berarti 4 kali bolak-balik. 2 kali bolak-balik. Nah, pemulangannya Jeddah Surabaya. Karena memang posisi pesawat itu memang ketika pemberangkatan itu pulangnya kosong. Nah, kosongnya pemulangan pesawat ini itu dibebankan kepada jemaah. Termasuk pemulangan nanti ketika sudah melaksanakan ibadah haji, ini nanti baliknya ke Arab Saudi ini dalam keadaan kosong, sehingga ini juga dibebankan kepada jemaah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, akomodasi selama di tanah suci Mekah, baik di Mekah maupun di Madinah seperti itu. Nah, ini sebenarnya 39 juta itu dibayarkan untuk biaya akomodasi saja, ini tinggal separuh dari 39 juta, karena diambilkan dari hasil pengelolaan itu, maka jamaah tidak usah terbantu seperti itu. Jadi biaya penerbangan, biaya akomodasi, biaya transportasi, dan juga living cost. Ini setiap jemaah diberi uang saku biaya hidup selama di Mekah itu sebesar 1.500 riyal. Dan insya Allah menurut penghitungan saya untuk dikalkulasi dengan biaya hidup misalkan di Indonesia itu cukup. Jadi cukup untuk memenuhi kebutuhan selama di Mekah dan Madinah. Anggaplah saja per harinya itu 50 riyal itu cukup. Kalau untuk biaya makan, beli jajan itu cukup. Jadi selama di Mekah Madinah ini 1.000 riyal kalau misalkan dimanfaatkan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari cukup. Kecuali digunakan untuk yang lain, misalkan belanja, mau ke mall, terus beli emas apa lagi ya. Biasanya kalau jemaah ini kan pulang berangkat masjid itu biasanya yang dilirik itu toko, terus belanja. Ada yang pulangnya itu nanti ngelirik lagi, bayar lagi seperti itu. Nah ini kalau mau seperti itu uang 1.500 itu insya Allah tidak cukup. Jadi nanti akan mendapatkan living cost selama di Arab Saudi itu 1.500 dan diterimakan nanti ketika mau berangkat ke Arab Saudi seperti itu. Berarti 39 juta itu masih dikembalikan lagi ke jemaah sebagai uang saku ya Pak? Sebagai uang saku. Wah, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya nih Pak. Nah, untuk Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan sendiri, apakah sudah mulai melakukan pendekatan atau langkah-langkah persiapan yang lintas sektoral, misalkan dengan dinas kesehatan atau dengan yang lain terkait pemberangkatan ibadah haji tahun ini Pak? Ya, alhamdulillah beberapa bulan lalu kami sudah melakukan koordinasi dengan Dinkes terkait dengan pemeriksaan kesehatan jemaah, karena kita antisipasi dengan nanti berangkat, dan ternyata alhamdulillah ini berangkat
subuhan, mudah-mudahan ya. Tapi dalam jumlah yang berkurang daripada tahun-tahun sebelumnya, yakni hanya 40%. Jadi kita sortir yang porsi-porsi awal ini kita fikir betul baik di paspornya maupun di buku kesehatannya. Artinya jamaah itu ketika diperiksa kesehatannya itu kan langsung diinput di BPK, di BPJH buku kesehatan haji. Itu nanti biar nanti ready ketika jemaah haji itu berangkat. Itu alhamdulillah sudah kami lakukan seperti itu. Berarti sudah lengkap ya Pak ya? Ya, tinggal berangkatnya sebenarnya. Nah, terakhir Pak, pesan-pesan dari Bapak Kepala Seksi PHW ini kepada jemaah haji yang tahun ini kemungkinan bisa berangkat ataupun yang mungkin harus tertunda kembali begitu, atau yang tidak berangkat tahun ini karena tidak memenuhi kuota, apa Pak bisa disampaikan? Ya, untuk jemaah haji, terutama jemaah haji Bangkalan, kami harap untuk tetap bersabar karena ibadah haji ini adalah merupakan salah satu ibadah yang tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sudah tahu 2 tahun sudah absen, sudah tidak ada pernikahan haji, dan alhamdulillah jemaah haji ini telah bersabar karena memang situasi yang tidak bisa memungkinkan. Dan ini tidak hanya buat haji Bangkalan saja, tidak hanya dialami jemaah haji Indonesia, tapi juga dialami oleh jemaah haji seluruh dunia. Oleh karena itu, ketika misalkan jemaah haji nanti terpanggil untuk menunaikan ibadah haji ini, ya tidak usah terlalu bangga, tapi syukuri aja. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah nanti pada tahun ini ditakdirkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah dan Madinah. Dan juga bagi jemaah haji yang kebetulan nanti tidak terakomodir ataupun tidak masuk di daftar jemaah haji tahun 2022 ini, mohon untuk bersabar. Insya Allah nanti tahun depan mudah-mudahan penyelenggaraan haji akan berlangsung secara normal seperti sedia kala, sehingga nanti kita semua akan menjadi duyuful rahman, dan tentunya berharap mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Terima kasih Bapak Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh atas pencerahannya untuk hari ini. Sama-sama. Nah, itu tadi jagongan masalah haji dan umroh kita bersama Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan. Nah, semoga apa yang disampaikan beliau bisa membawa pencerahan dan juga menjawab pertanyaan para masyarakat yang ada di Kabupaten